ada orang pingsan. Lihat, Aku telepon ya, apa perlu telepon 120? apa yang terjadi? Bukan? Kalian pada ngapain cuma nonton? Gak mau nolongin, Nona? Jangan-jangan hipoglikemia? Bangun dong, Nona. Gak bernafas? Pada minggir semua, kasih dia udara. Cepat minggir. Ini gimana sih? Jangan-jangan udah mati? Sadar! Sadar! Nona, aku kasih tahu, orang kota itu terlalu lemah. Kamu harus banyak makan biar imunitas kuat. Nanti gak gampang pingsan, ngerti? Daesar Kempangan. Berani-beraninya di depan umum. Menggoda aku? Bukan Mbak, kamu. Tadi kamu pingsan di sini, aku mau nolongin. Aku lakukan CPR, kok malah mukul sih? Omong kosong. Orang miskin kayak lo udah biasa aku temui. Cuma alasan mau nolong. Buat menggoda aku. Aku laporkan polisi biar lo ditangkap. Jangan dong Nona, aku buru-buru mau interview di grup Ginseng. Daesar anak Castle Balas Budi Bagani. Siapa lagi yang berani nolong? Diam. Orang miskin kayak lo. Pantesan interview di Ginseng? Plat nomor semua 666 888. Ini mobil mewah edisi terbatas grup Ginseng. Orang penting kayak gini mana mungkin kesini. Ini kan pasangan Chen, orang terkaya Guangdong. Mama, Nak, muka kamu kenapa? Enak ke? tadi Nona ini pingsan di sini. Aku kasih CPR, pas sadar malah mau. Laporin aku ke polisi, bahkan tampar aku. Salah paham Tuan Muda. Kalau tahu Tuan Muda yang nyelamatin aku malah pengen digituin lagi. Tuan Muda masih butuh pacar enggak? Aku jago diranjang. Diam. Orang kayak kamu yang merusak moral. Ayo, bawa dia pergi. Tuan Muda tolongin aku. Ayah ibu, kalian datang mau bawa aku pulang ya? Teman-temanku kerja keras di perusahaan besar. Kalian? Kalau dosenku tahu aku cuma bisa ngandelin orang tua. Dia pasti naik pitam. Aku baru lulus. Interview Ginseng, biarin aku merantau dong. Tolong dong, Lease. Daesar anak kurang ajar. Kalau nggak betah di luar, pulang ya. Ini kartu hitam premium, uang jajanmu. Di perusahaan besar, jadilah orang yang rendah hati. Baik. Nak, bawa ayam ini untuk Xiaojang. Yang dibeli di kota tidak sebagus yang kita pelihara sendiri. Ingat ya, di perusahaan, sedikit bicara, banyak bekerja. Jangan pelet-pelet so makan. Tenang, Bu. Aku masih menantimu membawakan aku menantu dari kota. Bu. Jale, ini mobil edisi terbatas globalku. Rolls-Royce ini memang agak tua, tapi bisa dipakai buat kerja. Bisa lindungi dari hujan dan angin, ambil ini. Terima kasih, Tante. Jiale, ini arak tua yang dibuat di ujung desa. Bawa pulang untuk dicoba rekan-rekanmu. Baik. Ini sedikit hadiah untukmu, hanya sedikit. Paman dan Tante, tunggu aku di kota. Begitu aku sukses, aku akan kembali dan mengajak kalian semua menuju kemakmuran bersama. Bagus, kamu pasti bisa. Hati-hati, jangan jatuh. Kalau ada kesulitan, cari bos Hang. Aku mengerti. Hati-hati di jalan. Kenapa dia ganti baju di jalan? Daesar Kempangan. Tapi dia lumayan tampan. Ayo, pergi. Ini perusahaan besar? Besar sekali dan megah. Jauh lebih modern daripada gubuk tanah di desa kita. Dari mana datangnya pemulung ini? Pergi sana. Atau aku panggil satpam. Anda salah paham, saya datang untuk bekerja. Ini surat lamaran saya. Dari mana ayam ini? Singkerken. Satpam. Maaf sekali. Jangan sentuh aku. Siapa yang mengizinkan mereka seperti yang besar? Kamu tidak apa-apa? Saya karyawan magang di sini, Chen Jiale. Lihat baik-baik, ini adalah grup Ginseng, grup keuangan terbesar. Karyawan magang pilihan, mana mungkin kamu? Bahkan tidak layak jadi anjing penjaga. Pergi sana, atau aku panggil satpam.
Anda salah. Lihat. Ini. Aku sengaja membawa. Untuk Bos Zhang. Ayam kampung, dia suka ini. Omong kosong. Bos Zhang bernilai miliaran. Hanya untuk makan biasa. Aji sudah gaji 9 orang biasa. Bukan untuk orang kampung seperti kamu. Ku mau bawa ayam kampung. Berani karenanya mengingat diri saudara. Cepat pergi dari sini. Bukan. Bukan maksudku, orang desa Liege seperti kami. Tidak ada yang sepertimu, tidak harus santun. Orang kampung berani Sakyago? Satpam. Jangan panggil satpam. Usir dia cepat. Berhenti. Bos Zhang kami datang. Kamu selesai. Bos Zhang. Paman 3, staf di bawah tidak tahu diri. Saya sendiri yang akan urus masa kerja Anda. Paman 3. Xiao Zhang. Saya baru datang, tidak tahu aturan, tidak merepotkan Anda, kan? Berkat Anda, saya bisa dapatkan proyek investasi 3 miliar dari keluarga Chen. Oh ya, ini, ayam kampung dari ibu saya untuk Anda. Bisa dimasak ayam putih, pasti enak. Ini ayam Phoenix murni, Paman 3 malah. Mau masak ayam putih? Paman 3, saya akan sembah ayam ini, buatkan altar. Bukan, tempat sesajen, setiap hari 3 dupa. Menyembelih ayam saja ada upacaranya. Orang kota memang kreatif. Paman 3, malam ini ada acara kantor, nanti. Anda gantikan direktur, naik panggung berpidato. Baik. Maaf. Maaf, maafkan saya. Bos Zhang, Anda mencari saya? Manajer Shen, ini magang baru. Chen Jiale, mulai sekarang Anda yang bimbing dia. Kebetulan malam ini ada acara kantor. Sekalian bawa dia ikut. Ini magang baru dari program bantuan lapangan kerja, ya? Bisa lolos seleksi ketat sampai sini. Pasti usaha dia lebih keras dari yang lain. Tenang, Bos Zhang. Saya pasti perlakukan dia baik. Jiale, magang yang bisa masuk grup kita. Biasanya punya koneksi keluarga, tapi jangan merasa tertekan. Kalau ada kesulitan kerja, cari saya. Manajer Shen baik sekali, saya ingat. Oh ya? Ada hal kecil, acara malam ini. Berapa budget per orang? Dia bahkan khawatir tentang biaya acara tim. Sepertinya kondisi keluarganya lebih sulit dari yang kukira. Jangan khawatir, semua biaya ditanggung perusahaan. Ayo, aku antar kamu ke sana. Oke. Manajer Lee, proyek 3 miliar itu. Malam ini putra mahkota akan datang untuk meresmikan proyek. Kamu harus melayani dengan baik. Tenang, aku sudah memesan restoran terbaik di Guangdong. Restoran puncak awannya pasti akan membuat putra mahkota senang. Pasti akan membuatnya senang. Baik. Dengue semua, hari ini putra mahkota datang, ingat. Ambil anggur terbaik perusahaan untuk putra mahkota. Harus melayani dengan baik. Baik. Kakak Ci, mobil baru? Harganya 300.000 ya? Hari ini ketemu putra mahkota, kesan pertama penting. Interiornya bagus, katanya dia sangat detail. Dia sangat memperhatikan detail. Iya, dia anak direktur, pasti banyak tahu. Kalau dia suka padaku. Kamu ini. Supervisor Shin datang. Kenapa bawa pengemis? Supervisor Shen, kamu mau bawa pengemis ke restoran Puncak Awan? Supervisor Shan. Hari ini putra mahkota mewakili direktur. Ratu bisnis juga datang memberi hadiah, kamu malah bawa pengemis. Kalau putra mahkota marah, bagaimana? Bagaimana ini? Kalian salah paham, dia magang baru di departemen kami. Chen Jiale, ini Sukain. Ini Xiao Ji. Halo, mulai hari ini kita rekan kerja. Bawa apa ini? Mobil ini punya kalian? Kecil lucu. Lucu sekali. Jangan sok akrab, bau miskin.
Kalau mobil kotor, kamu bisa ganti? Lihat dia, tidak ada merek sama sekali. Perusahaan kami. Mungkin magang seperti ini? Supervisor Shen. Jangan-jangan ini kenalanmu? Ini magang baru untuk program perusahaan. Kita rekan kerja, harus saling membantu, jangan diskriminasi. Supervisor Shen, aku bukan kenalan. Kakak, mobilmu bagus. Tidak seperti mobil di garasi kami, besar dan kaku. Ibuku pakai jemur daging asin. Garasi. Kamu punya garasi juga? Ya. Jangan-jangan ini parkiran umum pinggir jalannya? Udah cukup. Jal baru mulai kerja, naik motor listrik itu wajar. Gak malu ngomongin ini, mobil-mobil di kampungku tuh. Bukan yang logo depannya ada huruf B. Atau yang di kap depannya bisa naik turun, patung emas kecil. Dari kecil aku cuma naik mobil-mobil kayak gitu. Makin jadi aja, patung naik turun, lu yang cuma naik motor butut. Tahu apa itu patung emas kecil? Sukain, kok bisa ngomong begitu sih ke orang? Gak apa-apa bro, aku ngerti. Itu kan becak tukang rongsokan di ujung kampung, sehari nggak tahu. Dapat berapa patung emas kecil? Jale jangan ngomong besar, mobil kayak gitu. Soal pakaian besarnya. Pak Shen, yang ku bilang beneran, nih lihat. Aduh ngakak, sekarang motor listrik aja bisa sombong. Otaknya udah rusak tuh. Jale, jadi orang harus jujur. Pak Shen, tadi aku salah lihat nomor plat. Mobilku ada di sana. Permisi pak, parkir 20.000. Apa? Parkir? Aku kesini nggak pernah bayar. Jangan-jangan mau bilang lagi tanah ini punyamu. Mau parkir di mana terserah deh. Iya tunggu sebentar, aku cari kunci area ini. Udah mas, aku yang bayarin. Udah deh, nggak usah pura-pura. Lihat ini tempat apa? Ini restoran paling elit di Guangdong. Cloud Top Restaurant, yang datang orang-orang kaya. Lu? 20.000 aja nggak punya, malu-maluin aja di sini. Bukan gitu bro, seharusnya lu nggak bayar. Jale aku ngerti, miskin tapi punya harga diri. Tapi ada uang yang harus dikeluarin, 20.000 ini. Nggak usah dibalikin. Beneran bukan? Ayo cepat masuk, jangan bikin manajer Lin nunggu lama. Kalau terus kena potong gaji makin rugi. Ya udah, ayo. Beneran? Ayo pergi. Hello Manager Lee. Kok ada pengemis masuk, keluarin. Manager Lee, dia bukan pengemis. Dia direkrut khusus perusahaan, magang. Kapan standar perusahaan kita jadi serendah ini? Kamu, besok nggak usah datang kerja lagi. Manajer Lee. Jale butuh pekerjaan ini. Menafkahi keluarga, tolong biarkan dia tinggal. Manager Shen. Hari ini, putra mahkota sendiri yang memimpin upacara peluncuran. Jika dia melihat orang yang tidak jelas seperti ini masuk, dia akan marah besar, dan kita semua akan diusir, termasuk kamu. Dengarkan nasihatku, lingkaran yang tidak bisa dimasuki, jangan dipaksakan. Oke? Bukan begitu, Manajer Lee. Lihat, perusahaan kalian. Sendiri yang mengirimkan tawaran kerja padaku. Kalau tidak percaya, lihat saja. Diangkat khusus. Jangan kamu. Tidak percaya? Lihat saja. Perusahaan kami adalah perusahaan top 500 dunia, merekrut orang-orang yang bisa membawa jaringan dan sumber daya. Tentu saja, sistemnya salah. Ini ada cap perusahaan, kalau tidak percaya, lihat saja, ini asli. Jale, jangan panik, aku akan bicara lagi dengan Manajer Lee. Terima kasih, Manajer Shen. Manajer Lee, aku jamin dengan integritasku. Jale pekerja keras, dan departemen kami sangat kekurangan tenaga. Tolong biarkan dia tinggal, pekerjaan ini sangat penting baginya. Lihatlah, orang seperti ini. Bahkan hal kecil pun ingin mengambil keuntungan, orang seperti ini. Kalau tinggal di departemen kami, akan menurunkan tingkat seluruh tim. Bahkan tawaran kerja pun dipalsukan.
Cap pribadi direktur? Tidak mungkin. Benar-benar rekrutan khusus internal, jangan-jangan dia putra mahkota. Yang disebutkan direktur? Manajer Lee, tolong kasihanilah dia. Manajer Shen, menurutmu sangat benar. Departemen kami butuh orang yang hemat dan rajin bekerja. Mulai sekarang serahkan dia padamu. Rawatlah dia dengan baik. Baik. Penuhi semua kebutuhannya semampumu. Manajer Shen, lihat, mereka bilang. Setiap orang hanya boleh mengambil satu piring, jadi aku ambil sedikit. Dari setiap hidangan, jadi aku tidak menyia-nyiakan jatah. Kita satu tim, bagaimana bisa kalian mengerjainya? Manajer Shen, kami hanya takut dia lapar. Biarkan dia makan lebih banyak. Manajer Shen, makanan di kota ini enak sekali. Dulu di desa, aku hanya bisa makan bubur dengan lauk sederhana. Satu telur harus dibagi beberapa hari. Ayo Jale, makan telur. Ayah, silakan makan dulu. Kamu saja yang makan, aku tidak suka. Kamu sudah susah, nanti mau makan apa? Aku akan belikan untukmu. Baik, Manajer Shen. Mulai sekarang, apapun itu, seperti ginseng naga, telur burung unta mutiara, aku tidak akan makan lagi. Aku hanya akan makan ini. Lihatlah, Jale sangat menyedihkan. Setiap hari hanya bisa makan ginseng naga, telur burung unta. Apa katamu? Kamu bilang ginseng naga yang harganya puluhan ribu per gram? Telur burung unta mutiara, satu gigitan saja harganya puluhan ribu. Aku saja hanya bisa mencicipi sedikit, kamu bilang makan setiap hari? Ini hanya makanan sederhana, keluarga kamu tidak makan? Sapi di daerah Yu sudah habis kamu bohongi. Anjing di rumahku saja makan lobster Australia setiap hari. Bohong siapa yang tidak bisa? Jale, aku paham anak muda ingin menjaga gengsi, tapi ini sudah termasuk mentalitas membandingkan yang parah. Kamu tahu tidak? Barang-barang yang kamu sebutkan tadi, hanya orang terkaya di daerah Yu yang bisa makan setiap hari. Aku tidak, Manajer Shen. Ibuku bilang, makanan di kota tidak sehat. Suruhku bawa bekal sendiri setiap makan, biar lebih hemat. Kalau tidak percaya, lihatlah. Kukira APA, ini hanya teller biasa. Bagaimana bisa bilang begitu? Chen Jiale tidak punya pengetahuan. Mengira telur biasa sebagai telur burung unta, bisa dimaklumi. Ini bukan telur burung unta. Mau kamu coba? Coba saja, baru tahu. Aku tidak mau makan sampah seperti ini. Aku coba. Baik. Ini telur burung unta mutiara, sama persis dengan yang aku makan di acara tahun lalu. Sama persis. Tidak mungkin. Sepiring besar ini harganya ribuan kali gajinya. Ini, rasanya, sama persis dengan yang dibuat oleh koki Michelin. Sama persis. Tidak kusangka, acar buatan pembantu rumah kami. Kalian sangat suka. Siapa yang mau barang jelekmu? Aku hanya. Sakit kamu malu. Kalau begitu, bersihkan dulu mulutmu. Terima kasih. Kertas ini dari mana? Ibuku juga bilang, baru mulai kerja. Hemat di mana perlu, beli di mana perlu. Aku ambil dari toilet kantor. Bukan, teman. Bagaimana bisa si pangeran pelit sampai mencuri kertas kantor? Apa aku salah paham? Kamu orang miskin yang bahkan mencuri tisu toilet. Kok bisa begitu sombong sih? Iya nih, di dunia kerja tuh. Cuma bisa sombong doang gak cukup, harus kayak gue nih. Punya beneran duit banyak, baru dihargain orang. Katanya sih yang master paling suka ngerasain wine. Wine ini khusus dibeli Cige. Dari kolektor, cuma buat kesempatan ini. Buat menghormati yang master kita. Kebetulan nih, gue punya scanner harga wine. Yang bisa dipakai di seluruh negeri, ayo Manajer Lee. Coba dulu deh, sekalian kasih tahu. Orang-orang miskin biar melek. Gue duluan ya, ini wine terkenal dari Luzhou. Zingt 1573. Ayo Manajer Lee. Wine Mauzi pernah dengar, tapi 1573 apaan tuh? Kemasannya aja kelihatan mewah, pasti mahal. 那么 Zingt 1573 散60.
Amor 20 tahan, asal Luzhou. Harga. Rp98.000. 98.000. Astaga, satu botol wine harganya setara mobil. Ini bukan wine, tapi emas kali ya. Gila bener sih, kayaknya Xiao Qi. Rela ngeluarin duit banyak buat deketin yang master, bagus-bagus. Xiao Qi, yang master pasti bakal seneng. Masa depan cerah nih. Wine ini langka ya? Di rumah kami. Biasa dipakai buat merendam kaki. Yang master minum ini? Random Keiki? Ini 98.000, bukan 9.8.000. Chen Jiale, gue ngerti lo pengen akur sama rekan kerja, hidup susah. Pengen gengsi juga ngerti, tapi nggak bisa bohong. Buat dapat hormat. Gak, gue serius, di rumah emang pakai ini. Buat merendam kaki. Kalau kebanyakan, kami kasih ke babi. Random Keiki? Lo pikir diri lo yang master ya? Chen Jala Lo Kuma Magong. 98.000 buat, lo tuh kayak angka di langit. Perusahaan kita nggak nerima. Pembohong kayak lo, minggir sana. Manajer Lee, magang ini kayaknya pede banget. Siapa tahu beneran punya wine bagus. Buat hiburin yang master, kalau gitu. Kasih dia kesempatan tunjukin wine-nya. Biar kita melek. Ayo dong. Jiale cuma magang, gaji 2.5 aja. Mana mungkin punya wine bagus, ini MAH sengaja nyusahin dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kebetulan aku punya sebotol anggur enak di sini. Au. Tunggu sebentar ya. Ini anggur tua berusia ratusan tahun yang dibeli di pintu desa. Bawa pulang untuk dicicipi rekan-rekan. Kamu, bungkusan anggurmu ini seperti bungkusan ketupat. Bisa diminum nggak ini? Sudah lewat masa berlakunya belum? Tidak mungkin. Ini koleksi pribadi keluarga kami. Sudah dikubur bertahun-tahun. Hanya dengan dibungkus rapat seperti ini. Rasanya tidak akan berubah. Hanya saja jumlahnya sedikit. Bagaimana kalau? Gimana kalau kita bagi bersama? Siapa yang mau? Ayo, ayo. Manajer Lee, ini benar-benar anggur enak. Coba Anda cicipi. Pergi. Jangan diminum. Barang yang tidak jelas asal-usulnya ini. Kalau sampai terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Aku juga lihat botolnya. Seperti baru digali dari kuburan. Saya Alan. Chen Jiale, kamu yang baru lulus kuliah. Magang saja, tidak mampu memberi hadiah mahal, kami bisa memahaminya. Tapi kamu membanding-bandingkan secara sembarangan, bahkan memberikan barang palsu. Apa maksudmu? Mau menunjukkan pada yang master kalau kami, orang-orang yang tidak pernah melihat dunia? Betul. Barangmu ini bisa diminum? Kalau sampai mati, siapa yang bertanggung jawab? Bukan, anggurku benar-benar lebih enak dari miliknya. Apa katamu? Kamu bilang anggurmu ini lebih baik dari Singtu 1573 milikku? Cinjala, kalau berbohong. Buatlah draft dulu. Kamu bungkus dengan kantong plastik jelek. Kamu anggap kami buta ya? Kalau sampai menyinggung yang master, 10 kepalamu pun tidak cukup untuk menebusnya. Bukan? Sudah, Chen Jiale. Awalnya aku pikir, kamu orang yang rendah hati, miskin tapi tidak miskin semangat. Tapi lihatlah dirimu sekarang, suka membanding-bandingkan. Suka pamer, sangat mengecewakanku. Bukan? Pergilah. Departemen kami tidak bisa menerima orang sepertimu. Benar, anggur dari desaku. Memang tidak sebagus milik kalian di kota. Tapi pasti asli. Kalau tidak percaya, kalian bisa pakai ini, pakai alat ini untuk mengujinya. Masih berpura-pura. Berani tidak bertaruh denganku? Kita uji saja. Kalau terbukti anggurmu palsu, kamu harus berlutut di depan semua orang, membungkuk 3 kali. Lalu mengundurkan diri dan pergi. Kalau ternyata asli, aku yang akan membungkuk padamu. Perni? Dasar otakku. Semuanya karena aku sudah merobek bungkusnya sebelumnya. Buat semua orang tidak menyadarinya, tapi anggur ini benar-benar enak. Kalau tidak, mari kita uji sekarang juga. Jiale, jangan marah lagi. Pekerjaan ini bukan untukmu. Supervisor, jangan buang-buang tenaga. Bayarkan jamin gaji. Jika aku pura-pura kan? Pura-puralah, nanti setelah diuji. Dia pasti akan menyesal. Benar, bayarkan jam gaji. Siapa suruh dia carry masalah? Yang kita hormati, Tuan Muda, kali ini biarkan dia mati total. Tenang, Supervisor Shen. Kenapa angka ini terus naik? Banyak sekali angka 0. Ini. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan,
30 juta, ini tidak mungkin. Apakah anggur ini asli? Cenjala benar-benar Tuan Muda? 30 juta sebotol, berarti satu teguk bisa ratusan ribu. Ini bukan minum anggur, tapi emas. GULE. Tuan Chen. Aku tadi buta mata. Tidak mengenal dewa sejati, jangan dimasukkan ke hati. Yang Master Chen, anggur ini aromanya sangat harum. Pasti harganya luar biasa, kan? Jangan-jangan, kalian jangan begitu, anggurku ini. Hanya buatan sendiri, tidak berharga. Anda terlalu merendah, bisa beli anggur bagus seperti ini. Pasti kaya raya, nanti harus jaga kami baik-baik. Tadi siapa yang bilang mau bersujud? Sistem crash. Kenapa sistemnya crash? Bagaimana? Semuanya, kejadian seperti ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, anggurnya memang sangat berharga. Melebihi batas identifikasi sistem. Kedua, anggur ini palsu sampai database pun menolak mengenali. Sudah kuduga, kamu yang suka pura-pura. Mana mungkin bisa beli anggur sebaik ini? Ternyata pakai produk palsu untuk menipu kami. Tidak mungkin, anggur desa kami. Benar-benar asli. Kalau tidak percaya, mari cari orang yang ahli. Untuk mencicipi, bagaimana? Masih bisa pura-pura, Jiale. Baik, aku penuhi keinginanmu. Kebetulan hari ini, pakar anggur internasional Huang Lao ada di sini. Huang Lao, silakan naik. Aku sudah lihat semuanya. Ini adalah Lai Ya 1935 yang dijuluki Raja Anggur Putih. Ini adalah botol antik yang dijual dengan harga selangit di lelang. Dijuluki sebagai Raja Minuman Keras, Lai Ya 1935. Raja Minuman Keras. Pak Huang, apakah Anda salah lihat? Lai Ya 1935 asli, sudah lama dibeli oleh pembeli misterius. Dengan harga 30 juta, dia ini orang desa. Mana mungkin punya yang asli, dari penampilannya saja. Ini memang asli. Tapi apa? Teknologi pembuatan sekarang sangat canggih, bisa menipu mata. Kalau tidak dicicipi, saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Kak Jale, minuman enak seperti ini. Kalau tidak dicicipi semua orang, sungguh sayang sekali. Minuman ini adalah hasil fermentasi desa. Tidak kalah berharga dengan yang di kota, setelah kalian mencicipinya. Pasti tidak akan terlupakan. Silakan Pak Huang. Jiale. Apa kamu tidak lihat? Mereka ingin mempermalukanmu. Minuman ini tidak jelas asalnya, kalau sampai keracunan bisa masuk rumah sakit. Nanti kalau sampai diketahui bos besar, kita bisa kena masalah. Tapi, minuman ini di kampung kami, setelah diminum, semua jadi segar bugar, melancarkan darah, di kampung kami. Dianggap sebagai harta karun. Bagaimana kalau setelah saya uji, saya beri segelas untuk mencicipi? Kamu. Mener Shen, jangan terlalu khawatir. Kak Jale ini sangat hebat. Pasti minuman ini ajaib kan? Betul, biarkan Kak Jala membuktikannya. Kalau terbukti memiliki khasiat seperti yang dia katakan, kita semua bisa ikut merasakan manfaatnya, kan? Semua jangan buru-buru, tunggu sebentar setelah diuji. Semua akan dapat bagian. Nah, sekarang lihat bagaimana kamu bisa tetap di grup ini. Ada apa Pak Huang? Apakah minumannya tidak benar? Cepat dimuntahkan. Sudah kubilang, minumannya pasti palsu. Muntahkan. Ini keracunan? Mantan. Ya ampun, minuman ini bisa membuat orang segar bugar, seperti obat ajaib. Tadi bilang dia orang desa, ternyata aku yang jadi badut. Seumur hidupku, tubuhku belum pernah seenak ini.
Minuman enak, seperti minuman dewa. Berdasarkan tahun dan kualitasnya, setetes ini bernilai ratusan ribu. Jiale, tidak kira kamu sekaya ini. Ini hanya hasil fermentasi kampung kami. Di rumah masih ada beberapa ton. Semua hadiah dari orang. Kek Chen. Apa yang kubilang tadi, anggap saja angin lalu ya. Lihat, kamu punya minuman enak seperti ini. Bisa tidak berikan sedikit untukku? Bagi aku sedikit. Dong, Chen Yi. Pergi sana, Kak Jale, anggur bagus seperti ini. Aku juga mau mencicipi. Kalau begitu, ambil saja. Kakak Chen. Kakak Chen, aku juga mau. Jangan berebut, di rumah kita masih banyak. Semua dapat bagian, Sudah, jangan berebut lagi. Dia cuma magang miskin yang kebetulan beruntung. Dapat anggur bagus saja, pantas kalian sampai harus menjilat? Baru dapat kabar, Dewi Bisnis Tuning akan segera datang untuk menyambut pangeran. Ini baru urusan penting untuk naik jabatan dan gaji kalian. Tuning. Kak Jelly. Aku pakai ini. Aku pakai ini cantik tidak? Lebih cepat lagi, hari ini Kak Jale mulai kerja. Aku harus buru-buru merayakannya. Dengge Bake Chunning adalah salah satu pemegang saham utama grup perusahaan kita. Sifatnya dingin dan tegas, kalian tidak mau kehilangan pekerjaan, kan? Bersiaplah dengan sungguh-sungguh, sambut dengan baik, mengerti? Manajer Lee. Xiaoning sama sekali tidak dingin. Dulu dia minta bantuanku, setiap hari datang ke rumahku bawa hadiah. Memijat kakiku dan bahuku, gigih dan semangat sekali. APA? Chunning memejat kakimu? Ya. Kurasa, kamulah yang setiap hari menjilat dan mengganggunya. Jiale, memang mulutmu paling keras. Kalau perusahaan kita adakan lomba berbohong, pasti aku pilih Jiale. Tidak, ini benar. Ini karena dia dibantu keluarga Chen. Baru bisa jadi ratu bisnis wilayah Yu. Sudah, Chen Jiale. Kau pikir dengan berbohong bisa dapat hormat dari orang lain? Supervisor Chen, yang akan benar semuanya. Kalau tidak percaya, aku telepon, panggil dia ke sini. Jiale, jangan keterlaluan. Bos Chu itu ratu bisnis. Kau panggil dia Xiaoning. Kau menghina Dewi impianku, tahu tidak? Aku serius. Dulu dia selalu memanggilku Kak Jiale, bahkan bilang, mau jadi istriku. Jadi istri? Mimpi di siang bolong. Kalau tidak percaya. Xiaoning datang. Cantik sekali. Ini tingkatnya sampai perempuan pun bakal melirik berkali-kali. Bos Chu, Anda datang tepat waktu. Barusan si kampungan ini berkoar-koar bilang, Anda anjing peliharaannya, bahkan ngaku Anda mau jadi istrinya. Orang sampah kayak gini harus dihukum berat. Siapa yang nggak tahu kalau bos Chu kita sangat menghargai pangeran wilayah Yu, tapi kurang ajar ini berani memfitnah Anda. Benar-benar cari mati. Kalian yang cari mati. Bos Chu, tenang saja, untuk orang seperti ini. Kami pasti menghukumnya seberat-beratnya, sampai dia membusuk di penjara. Yang kumaksud kalian, berani membuat Jale kakak marah. Kalian pasti mau melawan aku cuningnya. Dewi hatiku. Buat si imut ini sampai memukulku. Jangan-jangan apa yang dikatakan Chen Jali benar. Bos Chu benar-benar ngejar dia. Dasar apa? Dengarkan baik-baik. Asal Jale kakak mau, aku rela melakukan lebih banyak untuknya. Kakak Jale,
Beberapa hari nggak ketemu kamu makin ganteng. Tadi mereka bilang kamu dingin, ternyata kamu bohong lagi padaku. Di tempat umum gini, jangan terlalu manja dong. Nggak masuk akal, ratu bisnis sekaliber. Ngejar-ngejar magang. Chuning perhatian banget sama Jialeng. Jangan-jangan dia pangeran grup ini? Nggak mungkin, Bos Ju kan selama ini membiayai siswa dari daerah miskin. Chen Jiale ini pasti salah satu yang dibantunya. Dia pura-pura bodoh. Dia menipu Bos Chu. Chen Jiale, beruntung sekali kamu. Kemiskinan ternyata jadi senjatanya yang paling ampuh. Tidak. Mungkin Bos Chu baik hati. Jadi sekalian membantunya. Asal dia nggak buat onar lagi, setelah acara selesai suruh dia pergi. Ini kan terakhir kalinya dia bisa merasakan tempat selain kehidupan miskin di desa. Hadirin, acara pembukaan segera dimulai. Mari kita sambut pemegang saham utama yang berjasa besar bagi grup. Bos Chu untuk memberikan pidato. Tepuk tangan. Bos Chu ini, ratu bisnis wilayah Yu sekaligus salah satu pemegang saham grup kita. Entah bagaimana, lihat si Chen Jiale yang miskin itu. Nanti saat Dewi Chu naik panggung, sambut pangeran muda. Si Kem Pangin Chen Jala ITU. Baru tahu bedanya mereka berdua. Kak Jiale, aku duluan naik, tunggu kamu ya. Tunggu aku. Xiao Zhang bilang suruh aku naik panggung. Tapi, kayaknya semua orang gak terlalu senang sama aku. Aku gak mau naik bikin ribut. Bikin ribut. Kak Jiale, jangan bercanda. Tanpa kamu, acara tim building ini nggak bisa jalan. Proyek kota Xingqiao ini bisa dimulai. Semua berkat investasi besar pangeran muda. Sekarang, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah sang pencipta satu-satunya yang punya akses sistem. Silicon Nyalakan Bintang-Bintang Gemilang ini. Tanah ini milik desa kami, sistemnya udah rekam sidik jari. Aku harus cepat naik, jangan sampai telat. Urusan penting adik Chuning. Kamu naik ke APA? Xiao Ning suruh aku naik. Halo semua, aku magang baru. Namaku Chen Jiale. Rapat ini buat pangeran muda, bukan. Acara perkenalan karyawan baru, minggir sana. Kalau Kak Jalo turun, acara ini nggak bisa lanjut. Dui Chu, Jangon Tertapusama Si Kampungan ini. Nanti yang naik panggung itu pangeran muda. Yang bisa guncang dunia bisnis Guangdong dengan sekali jentik jari. Iya betul. Kalau pangeran muda tahu ada yang pura-pura jadi dia. Kamu bakal susah carry makan di industri ini. Iya, kota Xingqiao itu cuma mainan. Pangeran muda yang investasi 3 miliar. Chen Jala Kuma. Orang miskin yang hidupnya aja minta-minta. Sok-sokan jadi orang penting. Bukan, kalian salah, kota Xingqiao ini memang milik desa kami. Jiale, kalau kamu terus ganggu, aku nggak bisa bantu kamu. Manajer Shen, aku nggak ganggu, kota Xingqiao ini beneran milik desa kami, soalnya banyak batu nggak bisa ditanami. Waktu kecil aku pernah gembalakan sapi di sini. Milik desa kamu? Tanah itu hadiah pangeran muda untuk grup. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu itu pangeran muda. Ternyata rekan Chen adalah pangeran muda yang sedang menyamar. Aku sangat takut. Aku tidak akan bisa besok karena masuk kantor dengan kaki kiri. Dibuang, kan? Bukan, bukan. Aku hanya tidak tahu tanah ini. Sekarang diberikan ke grup Dingseng. Sudah cukup, Chen Jiale. Kamu tidak tahu, kan? Tanah ini, pangeran memiliki otorisasi akses. Nanti kalau kamu tidak bisa menekan cap jari, itu hanya mempermalukan diri sendiri. Kakak Jiale, coba saja. Dewi Chuning malah membelah orang kampung. Tidak bisa, aku harus naik biar Dewi tahu dia seperti apa. Saudara Jiale, aku dukung kamu. Lihat starter itu, letakkan tanganmu di atasnya. Kalau menyala, berarti kamu benar. Saudara, kamu benar. Jiale,
Kamu tahu tidak, ini acara apa? Sistem starter kota Sinyau hanya mengenali sidik jari pangeran. Kalau asal tekan, kamu akan dapat masalah. Manajer Shen, semua surat tanah desa kami dan surat rumah sudah dimasukkan ke sistem ini. Aku pasti bisa membukanya. Sudah cukup. Aku kira kamu hanya suka pamer. Ternyata kamu tidak tahu diri. Pangeran ini, bahkan bos dan bosku, harus menghormatinya. Aku seharusnya tidak membawamu ke pesta. Apalagi terus membiarkanmu pergi. Bukan begitu, Manajer Shen. Nona Shen, tidak ada yang lebih cocok. Selain kakak Jale menekan tombol starter ini. Boss Chu, Meskapan Anda. Pemegang saham utama tidak bisa membiarkan anak buah berbuat semaunya. Kalau sampai menyinggung pangeran dan mempengaruhi proyek, tanggung jawab ini Anda juga tidak bisa menanggung. Benar. Betul, betul. Aku tahu, pangeran sekarang pasti ada di sini. Anak magang ini tidak tahu aturan. Aku akan segera menyuruhnya pergi. Nanti aku akan menghukumnya dengan tegas. Mohon pangeran memaafkan. Cepat, minta maaf, kita cepat pergi. Manajer Shen, kenapa Anda tidak percaya? Tanah ini milik desa kami. Manajer Shen, aku sarankan Anda. Jangan ikut campur. Kalau Chenjala Bajadi yakin, biarkan dia mencoba. Berani itu bagus, tapi Jiale, dengar nasihatku, jangan paksakan diri. Jangan pura-pura lagi, nanti setelah tes selesai. Bakal nangis lo. Betul. Verifikasi berhasil, sistem suara dan cahaya aktif. Ini. Tunggu. APA, Chenjala benar-benar mengaktifkan sistem? Apakah dia sang pangeran? Lihat, kan aku bilang tanah ini milik keluarga kami. Kalian tidak percaya, sidik jariku sudah tercatat di sini. GULE. Bukan, Young Master Chen. Barusan aku hanya bercanda. Hanya untuk mencairkan suasana. Tolong jangan dipikirkan. Kakak Jale, aku paling suka sifatmu yang sederhana dan jantan, jauh lebih menarik daripada pria kota. Yang sok-sokan. Coba sentuh tubuhku. Tidak. Yang Master Chen, kedepannya mohon bimbingannya. Young Master Chen. Kok Jeli. Aku yang akan menyelesaikan masalahmu. Wanita kota berubah wajah lebih cepat daripada orang tua desa membalik halaman guru. Xiaoning, aku keluar dulu. Tolong jaga mereka. Jangan pergi, Yang Master Chen. Kalian semua berhenti, kakak Jale baik hati. Tidak mempermasalahkan. Tapi aku berbeda, aku pendendam dan tidak mudah melupakan. Boss Chu, apa yang ingin kau lakukan? Kalian bertiga menghina sang pangeran. Pantas mati. Mulai hari ini, kalian bertiga dipecat dari grup Dingsheng. Tidak hanya itu, aku juga akan mengeluarkan larangan industri. Bos Chu, aku tidak berani lagi, beri kesempatan. Kasihani kami. Aku punya orang tua dan anak. Beri kesempatan, Bos Chu, kasihani kami. Beri kesempatan, Bos Chu. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Rusak, aku beritahu, akan jika semua pria di dunia mati. Aku tidak akan menikah denganmu. Shen Xinrou, keluarga kita sudah menetapkan perjodohan, kamu tidak bisa lari. Lepaskan aku, perjodohan ini disetujui ibuku tanpa izinku. Aku tidak pernah setuju. Aku tidak peduli, yang penting kau sudah menerima mas kawin kami. Kau adalah wanita milikku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Shen Xinrou, siapa si cowok culun ini? Berani-beraninya kau selingkuh di belakangku? Pertama, aku tidak pernah setuju dengan perjodohan ini. Kedua, aku sudah punya pacar, jangan ganggu aku lagi. Shen Xinrou, otakmu kemasukan air ya? Dan juga sampai kaki, dia tidak bisa berat. Satu ban mobilku saja, sudah lebih mahal dari seluruh hartanya. Kau kaya, kau sok suci, kau hebat. Aku suka yang miskin. Kenapa? Ada apa? Sayang, ayo kita pergi. Baik. Xinrou, ibumu sudah menjodohkanmu denganku. Lebih baik kau akui sekarang, dia ini aktor yang kau bayar. Kalau tidak,
Nanti semuanya akan berakhir buruk, sangat memalukan. Kau tidak apa-apa? Ini pacarku yang sah. Lagi pula, kami mau ke hotel sekarang. Tidak pantas kalau kau ikut. Mau kemana? Dikasih muka malah tidak mau. Bicara saja sudah cukup, ngapain main tangan? Jangan takut, sembunyi di belakangku. Aku akan melindungimu. Memang orang Kampungan. Kazar. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sebentar lagi akan menandatangani kontrak tambang batubara di Afrika Selatan dengan keluarga Chen. Setelah itu, hartaku akan berlipat ganda. Mau menikah atau tidak? Kau pikirkan sendiri. Benar-benar pergi, ya? Shen Zinro. Terima kasih sudah membantuku tadi. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Dasar anak bandel, rumah hampir bangkrut, kau masih tidak mengerti keadaan. Suruh cari suami kaya, salah APA? Apa keluarga Luo tidak pantas untukmu? Manajer Shen. Kalau orang itu berani mengganggumu lagi, cari aku saja. Aku akan mengusirnya untukmu. Kau membantuku? Langsung saja. Maksudku, kau pura-pura jadi pacarku. Untuk menghadapi orang tuaku. Aku jadi pacarmu? Kurang cocok? Tidak bisa. Tidak bisa juga harus bisa. Sekarang hanya kau yang bisa membantuku. Ayo bersiap-siap. Kita akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jiale, jangan terlalu gugup. Orang tuaku suka orang berpendidikan. Kamu lulusan Universitas Kyoto. Pasti tidak masalah. Oh iya, ini persiapan untukmu. Longjing Prakining, nanti kamu berikan ke mereka. Sino, aku masih merasa. Menipu orang tua seperti ini kurang baik. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Suasana sudah seperti ini, masih mau kabur? Kalau kamu kabur, aku akan bilang ke orang tuaku bahwa aku hamil anakmu. Kalian orang kota memang jago mainnya. Pokoknya sekarang aku sudah jadi milikmu. Ayo ikut aku. Buru-buru sekali menemui orang tua bersama kampungan ini. Tapi Shen Shinro. Di dunia ini ada satu hal yang disebut kesetaraan status. Nyonya. Tuan, pangeran sedang pacaran. Dan hari ini, bahkan pergi ke rumah pihak perempuan. Bagus sekali. Akhirnya anak kita melek juga. Benar, Anak gadis keluarga mana? Sudah bawa kado belum? putri sulung keluarga Shen. Keluarga Shen. Cuma sayangnya pangeran datang tangan kosong. SIGLE ini. Sungguh tidak tahu diri. Paman kedua. Siapkan hadiah untuk Jialedong. Datang. Ini hadiah pertemuan untuk paman ketiga. Barang-barang duniawi seperti ini tidak pantas ditunjukkan. Keluarga Shen asetnya cuma nyaris 1 miliar. Terlalu biasa. Kalau sampai bersama Jiale, takut dibilang orang. Tidak seimbang statusnya. Kita harus bantu dia. Bos Sang, barang kiriman ini. Mungkin ada masalah, perlu kita tangani. Kalau ikuti prosedur normal, jam 2 siang nanti. Kita perlu Xiaozhang. Jalo pergi menemui Kalen Mercua. Siapkan hadiah berharga untuknya. Sambil bawa juga kontrak pengembangan tambang batu bara Afrika Selatan. Tapi proyek ini kan untuk keluarga Luo. Bagaimana dengan pihak sana? Bisnis keluarga Chen mau diberikan ke siapapun terserah. Tidak perlu musyawarah dengan siapapun. Paham? Rapat dibatalkan. Aku akan santar hadiah lamaran ke paman ketiga. Xian Rao. Si Chang sengaja datang menemanimu menemui ayahmu. Untuk bahas seni musik. Ayo duduk sini. Ayah ibu, ini pacarku Chen Jiale. Dia juga lulusan Universitas Kyoto, sangat jujur dan rajin. Paman tante, salam kenal. Salam kenal. Sedikit buah tangan, semoga berkenan. Xian Rao. Aku lihat kamu lebih baik jujur saja pada ibu. Tuan Chen di sampingmu ini. Cuma magisan miskin dari desa Liede. APA? Kamu benar-benar tidak masak aku. Si Chang ITU adalah pewaris grup Luo, lulusan Cambridge. Elit yang kembali dari luar negeri. Lihatlah dia,
Penampilannya sangat kumuh. Keluarga Shen tidak akan menerima orang seperti dia sebagai menantu. Apa salahnya? Asalkan kami saling mencintai. Bahkan jika dia pengemis, aku rela. Tante, sepertinya Shinro memilih. Tenchen yang di sampingnya. Kalau begitu, Chang pergi dulu. Si Chang, tenang saja. Tante yang akan memutuskan pernikahan ini untukmu. Ayah, lihat dia. Xiaoro, ibumu hanya ingin yang terbaik untukmu. Keluarga kita dan keluarga Luo sudah berteman lama, saling mengenal. Tapi jika kamu menyukainya, berarti dia punya kelebihan. Ayo, duduklah. Pergi. Paman, si Chang baru saja belajar. Sebuah lagu baru. Ingin meminta pendapat paman. Kebetulan Guzheng ini baru saja kusetel. Ayo coba Luo. Lagu gunung dan sungai yang indah, benar-benar menggugah perasaan. Nuansa Guzheng yang memabukkan. Luo, keterampilanmu sungguh menakjubkan. Si Chang, pantaslah berasal dari keluarga terhormat. Tidak seperti beberapa orang yang harus menyadari statusnya. Kodok tidak mungkin memakan angsa. Sebenarnya aku juga bisa memainkan Guzheng. Apa katamu? Kamu bisa? Masih berpura-pura. Aku. Kalau begitu, aku tidak keberatan memberimu kesempatan untuk bersaing secara adil denganku mendapatkan Shinro. Begini, Kita masing-masing memainkan satu lagu, biarkan paman menilai. Bagaimana? Jajak bicara saja tidak menjawab. Sama sekali tidak punya sopan santun, tidak mengerti tata krama dasar. Xiao Chen, kamu boleh mencoba. Dari cara bermainnya, kita bisa tahu karakternya. 30 tahun lalu, aku dan tantemu juga berkenalan melalui musik. Aku. Paman, sebenarnya bermain Guzheng bukan keahlianku. Sudah lama tidak berlatih, tapi aku bisa mencoba. Baik, cepat tunjukkan. TAPI. Jika permainanmu tidak sebaik aku, mohon untuk selamanya. Menghilang dari hadapan Shinro. Tidak boleh, Luo Shichang, ini rumahku. Kamu terlalu bersemangat menunjukkan keunggulanmu. Shinro, apa sikapmu ini? Untuk menjadi menantu keluarga Shen, harus punya bakat yang bisa dibanggakan. Bukan cuma omong doang. Kalau dia nggak mau, ya bisa langsung minggat. Bu, Gak apa-apa, Shinro. Sebenarnya, Paman Wang di ujung kampung pernah ngajarin aku sedikit. Cuma nggak terlalu profesional, tapi seharusnya masih bisa didengar. Lu ya? Orang kampung kayak lu. Paling nggak pernah pegang piano sekalipun. Mau bisa main dikit-dikit, suruh ikut ujian tingkat. Pasti susah banget, kan? Cuma anak orang kaya kayak Luo Xiao yang bisa punya keahlian luar biasa di musik. bisa nggak, Jiale? Aku coba. Siapa nih? Baru mulai aja udah gugup. Nekat banget masih berani saingin sama gue. Shinro keluarga kami. Kelihatan banget orang awam. Luo Shichang, kalau Jiale menang, pertunangan kita batal. Mulai sekarang, lu nggak boleh ganggu keluarga Shen, apalagi ngejar-ngejar aku. Oak, tapi lu tahu kan, itu nggak mungkin. Jadi mendingan lu tunggu aja nikah sama gue. Dia bisa main sebaik itu? Luar biasa. Teknik jari sehebat ini pasti diajarin orang hebat. Cuma teknik jalanan buat nipu orang awam doang. Kelasnya maestro itu bukan. Dari teknik jari yang norak. Si Chang itu dilatih secara profesional. Orang kampung mana ngerti musik? Menurut gue, masih Luo Xiao yang lebih jago. Nah, belajar Guzheng sama siapa? Lebih hebat dari aku yang udah main. Guzheng setengah umur ini. Terlalu dipuji, Paman. Aku cuma belajar sama Paman Wang. Di sebelah rumahku. Katanya dia dapat banyak penghargaan.
di Asosiasi Gusheng, lo. Asosiasi Gusheng? Ketua Asosiasi Gusheng Nasional. Namanya Wang Jianben. Jangan-jangan lu belajar sama dia? Kalau iya, berarti guru hebat muridnya juga hebat. Langka banget ini. Ngaco lu? Master Wang ITU. Udah direkrut keluarga Chen, orang terkaya, jadi guru privat. Masa lu bilang lu anak sulung keluarga Chen? Gue bilang, kamu nggak ada habisnya. Kamu pikir mainin piano sebentar bisa mengubah dirimu? Dari kampungan ya? Paman, orang yang suka bohong seperti dia. Kalau Shinro dinikahkan dengannya, itu benar-benar beruntung. Udah, jangan dihalangi. Paman, Bibi, kalian kalau nggak percaya. Aku kebetulan punya foto, lihat. Cepat ambil sini. Ini beneran Master Wang. Cenjala, jangan-jangan kamu. Paman, Bibi, lihat, ini jelas-jelas di dalam kandang babi. Master Wang mana mungkin pergi ke tempat seperti ini. Ini jelas foto editan dia buat nipu kalian. Nggak, bukan Paman Bibi, kalau nggak percaya. Aku bawa kalian ke desa, lihat langsung dia. Pura-pura teres. Bibi, aku kasih tahu satu hal, hadiah yang dibeli hari ini. Semua uangnya dari Shen Shinro. Laki-laki matre kayak gini, aku udah sering lihat. APA? Shen Shinro, kamu gila ya? Kamu anak orang kaya, malah ngasih uang. Ke orang kampungan, mau maluin aku di mana? Bu, cinta itu nggak diukur pakai uang. Pokoknya aku udah mantap sama dia. Orang pada pengen masuk keluarga kaya, kamu malah nempel sama si miskin ini, nanti kamu yang susah. Dengar, kalau kamu nggak putus sama dia, jangan anggap aku ibumu. Bibi, jangan marah dulu. Aku tahu, aku sekarang pasti nggak pantas buat Shinro. Tapi aku bersumpah, seumur hidupku, hanya akan baik ke Shinro. Aku akan jaga dia dengan hati. Gak akan biarkan dia direndahkan. Gelang ini. Ibuku bilang, ini untuk menantu perempuan, hari ini. Aku mau kasih ke kamu. Kamu mau? Udah, mudah-mudah nggak punya uang nggak apa, yang penting jujur. Jangan cari aman. Aliran dana keluarga kita hampir putus. Kalau Shinro nggak cari suami kaya dan berpengaruh, kita bakal makin enggan. Shen Shinro. Gelang yang kamu pakai ini. Di pinggir jalan, 50 ribuan bisa dapat 2 tahu? Lebih baik kamu ikuti aku saja. Aku akan berikan yang asli. Tidak tangguh. Gelang ini pernah aku lihat. 2 tahun lalu dilelang. 200 juta. Apa? Gelang ini harganya 200 juta? Ayah, jangan-jangan kamu bohong pada kami? Ayahmu tidak sebodoh itu. Tapi menurutku Jiale, cara bicara dan sopan santunnya Sepertinya bukan berasal dari desa. Gelang 200 juta diberikan begitu saja. Dia tidak biasa. Menantuku yang baik, cepat duduk sini. Ayo. Minum teh dulu. Kamu ngapain berdiri di situ? Tidak lehai. Kami sedang berbincang sebagai keluarga? Tunggu, gelang ini pernah aku lihat. 2 tahun lalu dilelang sudah dibeli oleh CEO Grup Dingsheng. Tidak mungkin ada di sini. Xiao Chen, gelang ini. Bisa aku lihat lagi? Ini terlalu nyata. Aku bersumpah, jika yang kukatakan tadi ada setengah kebohongan, biar aku mati mengenaskan. Dia cuma orang kampung. Tidak mungkin membawa barang semahal ini. Keluargaku memang miskin, tapi ini kata ibuku. Untuk diberikan pada calon menantu. Tidak mungkin palsu. Ingat dulu, apa itu Balenciaga? Minta dibeli oleh ibuku, tapi ibuku tidak mau. APA? Balenciaga? Kamu mungkin bahkan tidak tahu di mana letak tokonya. Memang daerah miskin penuh orang jahat. Omong kosong. Berikan padaku. Apapun gelang ini asli atau palsu, selama aku suka. Bagiku ini adalah hadiah yang paling berharga. Hadiah apa? Kembalikan padaku. Gelang palsu, APA yang kamu lindungi? Ada apa di depan, Bos Sang? Sepertinya ada kecelakaan. Mobil kita tidak bisa lewat. Siapkan helikopter. Aku harus sampai di keluarga Shen secepat mungkin. Ya, panggil Airwan.
Jangan. Maaf, Jiale. Dengan apa kamu berani menghancurkan gelangku? Sudah cukup. Apapun gelang ini asli atau palsu, kami bisa menggantinya. Sebutkan harganya. Lalu berledak dan minta maaf pada Chang. Benar. Ganti rugi itu hal kecil. Tapi karena kamu memukulku, kamu harus berlutut dan minta maaf. Kamu pantas dipukul. Kalau bukan karena kamu menghancurkan gelangnya, dia bisa memukulmu? Kamu baik-baik saja? Shen Shinro SI brengsek ini. Mengelabuimu dengan gelang palsu yang dibawanya, tapi kamu malah memukulku demi dia. Sudah. Meskipun gelang ini palsu, cara bertindakmu terlalu gegabah. Pernikahanmu dengan Shinro, aku akan mempertimbangkannya kembali. Kalau begitu, kalian harus memikirkannya baik-baik. Jika sekarang kamu menikahkan Shinro denganku, mas kawinnya 500 juta. Kamu serius? Ayah, kenapa kamu juga? Shinro, ayah juga punya pertimbangannya sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan keluarga, mengerti? Kampungan, inilah perbedaan antara aku dan kamu. Aku bisa menyediakan mas kawin 500 juta, apa yang bisa kamu berikan? 300 butir telur? Kamu pikir punya uang hebat? Aku beritahu, selama aku di sini, Shinro tidak mungkin menikah denganmu. Shen Shinrou, cepat ke sini. Kamu dan Luo Xiao adalah pasangan yang ditakdirkan. Si kampangan ini, dari Durkin untuk bertani seumur hidup. Siapa bilang paman ketigaku hanya pantas bertani? Keluarga Chen datang untuk meminang tuan muda. Bos Hang, kenapa kamu datang? Tuan Shen, paman ketigaku datang berkunjung. Lupa membawa hadiah, aku sengaja mengantarkannya. Paman ketiga, aku terlambat. Bos Zhang. Apa kamu salah paham? Anak ini. Kumasirang Kampungan. Paman ketigaku adalah pewaris keluarga Chen, keluarga terkaya. Panjarandara Yu, Chinjala, Tahu? Jiale, kamu benar-benar pewaris keluarga Chen dari daerah Yu? Si pangeran itu? Aku mengerti, Xiao Zhang berpura-pura kaya. Khusus untuk membantuku menguasai situasi. Aku akan bekerja sama dengannya. Iya. Sial, jangan-jangan aku benar-benar menyinggung si pangeran? Bos Zhang, kamu tadi memanggilnya paman ketiga. Apakah dia benar-benar si pangeran? Iya, di desa kami, semua memanggilku paman ketiga. Ternyata si pangeran ingin bertindak rendah hati. Iya, di kelenteng desa kami, Jiale adalah generasi kakek. Itu harapan tetua keluarga, agar dia bisa memuliakan keluarga. Memberi sedikit keberuntungan di kelenteng, ternyata hanya julukan. Aku kira, kamu benar-benar orang penting. Sampai-sampai aku juga kaget. Paman, kenapa gelang itu pecah? Siapa yang bisa memberikan penjelasan padaku? Maaf ya, Xiao Zhang. Aku yang tidak bisa menjaga gelang ini dengan baik. Tidak, bukan Bos Hang. Jangan salahkan Jiale, dialah yang menjatuhkan gelang itu. Bos Hang, gelang itu palsu. Kamu masih ingat? Gelang itu sudah kamu beli di lelang 2 tahun lalu. Kamu sudah memborongnya. Kamu benar. Itu hadiah untuk istriku. APA? Gelang ini asli? Kalau menurut harga pasar, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Karena kamu yang merusaknya, maka kamu yang harus mengganti. Berapa jumlahnya, paman yang tentukan. Gelang ini sudah pecah, hanya bisa diganti dengan uang ganti rugi. Untuk ibuku. Kalau tidak begitu. Boleh tidak? 2 miliar? Kamu benar-benar serakah. Aku tidak bermaksud begitu. Ya, bukan itu maksudnya. Yang dikatakan pamanku adalah 20 miliar. Bukan, Bos Zhang. Dari mana aku bisa mengumpulkan 20 miliar? Ini benar-benar jumlah yang besar. Aku beri kamu waktu setengah jam, hitungan mundur dimulai. Tidak, Bos Zhang, jangan bilang setengah jam. Beri aku 10 jam pun, aku tidak bisa mengumpulkan 20 miliar. Kalau tidak bisa, potong saja ginjal dan pinggangmu sebagai gantinya. Bos Zhang, jangan. 20 miliar, bahkan jika keluarga Luo menjual semua harta mereka, tidak akan cukup untuk melunasi.
Gelang ini sangat berharga di kota kalian ya. Mengerti, yang dikatakan pamanku adalah 2 triliun. Kalau tidak, potong saja kedua ginjalmu. Boss Chen, maafkan aku. Aku tidak tahu diri, mohon maafkan kesalahanku. Kedepannya, aku Boss Chen, akan selalu mengikuti perintahmu, maafkan aku. Baik, baik, baik. Xiao Sang, jangan terus menakut-nakutinya. Tidak apa-apa. Jengge Tidak, pamanku baik hati, tidak mempermasalahkan ini. Diam saja apa? Aku beri kamu setengah jam. Kurang 1 juta, tambah 10 juta. Baik, aku segera mengumpulkan uang. Boss Chen, Boss Zhang. Hampir lupa urusan penting. Bawa barangnya ke sini. Tuan Shen, ini paman ketiga saya. Hadiah lamaran untuk Nona Shen. Bagaimana? Apakah cocok? Ini adalah kubis giok. Setiap barang ini adalah barang langka yang tak ternilai. Kalung ini terbuat dari batu warna-warni sisa saat Mua memperbaiki langit. Nilainya mencapai ratusan juta. Boss Zhang, semua barang ini untuk kami? Ini baru permulaan, masih ada barang besar lainnya. Ini khusus dipesan oleh istri saya. Jika tidak puas, saya bisa minta mereka ganti dengan yang lain. Tidak perlu, saya sangat puas. Jelly, besok kamu bisa pergi dengan Shinro. Untuk urus surat nikah. Tidak, sekarang juga saya telepon. Jiale, semua ini asli? Barang-barang ini sebenarnya dibeli orang tua saya di desa. Sebenarnya tidak seharga itu, hanya saja. Ini adalah barang paling berharga mereka, semoga kalian tidak meremehkannya. Tapi ini terlihat tidak murah. Xiao San, setelah mengantar hadiah, segera kembali. Jangan merebut perhatian Ale di sana. Baik. Paman ketiga, saya ada urusan, izin duluan. Bos Hang, silakan urus dulu. Jiale, serahkan pada kami untuk menjaganya. Dah. Jelly, Bibi sudah lama melihat kamu adalah orang yang luar biasa. Ayo, ini teh longjing kelas atas dari Sihu yang Bibi seduh. Coba cicipi. Baik, baik. Bagaimana? Teh yang enak, rasanya persis seperti yang saya minum di rumah. Benar kan? Teh ini harganya 10 juta per kilo. Jelly, jujur saja pada Bibi, kondisi sebenarnya keluargamu bagaimana? Seperti apa sebenarnya? Ibu, kami belum menikah. Kenapa tanya banyak sekali? Tidak apa-apa, Bibi. Keluarga kami selama 3 generasi. Adalah petani yang berjuang dengan tangan sendiri. Kalau begitu, hubungan Bos Hang dengan keluargamu sangat baik. Apakah dia pernah mentransfer ratusan juta ke rekeningmu? Rekening? Kami pakai buku tabungan. Dan, jangan dengarkan omongannya tentang ratusan juta. Itu hanya bercanda. Bicara serius. Aku tidak malu mengatakannya di depan kalian. Gelang yang baru saja pecah itu, ibuku bilang itu ditukar dengan tusuk konde nenekku dari pedagang keliling. Ditukar dengan tusuk konde tua. Tusuk kond lama ditukar. Kau ternyata berpura-pura. Dari mana kau muncul? Bos Hang menyuruhmu mengumpulkan uang. Sekarang tinggal 20 menit lagi. Boss Zhang, Orangnya sudah kabur, sudah lama hilang. Apalagi, gelangmu itu palsu, mau menipuku 2 miliar. kau terlalu cinta uang. Aku beritahu, aku tidak akan memberimu sepeser pun. Tidak akan memberimu. Bukan begitu? Kenapa kau tidak masuk akal? Barang itu, jelas-jelas kau sendiri yang memecahkannya, sekarang kau tidak mau mengaku. Gelang itu setara dengan biaya hidup keluargaku sebulan. Lihatlah kemiskinannya. Paman, kau tidak benar-benar berpikir. Barang-barang koleksi yang dia bawa. Asli kan? Luo Xiao. Makan boleh sembarangan, bicara jangan sembarangan, paman yang baik. Sepertinya Anda juga tidak terlalu paham. Barang-barang yang ada di meja ini. Jika asli, hanya akan muncul di lelang bukan di sini.
Orang kampung seperti dia bisa membawa barang-barang ini ke sini? Kereza, kau bahkan belum pernah melihatnya. Sayang, kau lebih berpengalaman. Cepat lihat. Barang ini asli atau palsu? Barang yang dikirim Bos Sang tidak mungkin palsu. Lagi pula Jiale ini terlihat jujur. Seharusnya tidak mungkin. Tapi barang-barang ini dibawa dari rumah si kampung itu. Bos Chang hanya bertugas mengantar. Mana tahu dia berbohong atau tidak. Luo Shichang, kau melakukan Jiale, sama saja melakukan Bos Yang. Aku percaya padanya. Xai Ro, kau sudah digirikan olah SI Kampung ini. Bos Zhang, Hanya karena saudara miskinnya membuat masalah. terpaksa datang untuk melerai di depan semua orang. Pokoknya hari ini aku tegaskan. Pesanan keluarga Chen, kalian masih mau atau tidak? Mau, kami mau. Kalau patch ditunjukin ke sanggun kalian. Hari ini juga Shinro menikah denganku. Kau gila. Ibu, Jiale ini kan kerabat Bos Yang. Kamu tidak takut dia marah padamu? Keluarga Luo di wilayah Guangdong memang sangat berpengaruh. Ini Chen Jiao, meski didukung oleh Zhang Cheng, tapi pada dasarnya dia cuma orang kampungan, aku sudah tahu. Orang miskin ini, mana bisa memberikan barang asli? Bawa sekampilan barang rongsokan. Mau menikahi Shinro kami? Mimpi kali. Aku kasih tahu ya, keluarga Shen kami tidak akan menjalin hubungan dengan keluarga miskin sepertimu. Dia bukan orang seperti itu. Pokoknya aku memilih dia. Shen Shinro, otaknya kemasukan area? Aku tidak perlu bicara soal dia kaya atau miskin. Bahkan mas kawinnya saja palsu, sikap seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Ayah, katakan sesuatu. Shinro, apa yang dikatakan ibumu juga ada benarnya. Karakter itu sangat penting. Paman dan Bibi, mungkin barang-barang ini tidak berharga. Tapi ini benar-benar hadiah paling berharga yang bisa keluarga kami berikan. Kamu berlebihan sekali. Kalau kamu bisa memberikan barang asli, babi pun bisa terbang. Bibi jangan buru-buru. Tuan Chen ini mungkin memang ada sedikit kesalahpahaman. Lihat ini, bahkan dibungkus dengan kain merah, kurasa. Kita lebih baik menikmatinya bersama. Apakah ini kecapi kerang peninggalan dinasti Ming yang satu-satunya? Kecapi kerang ini Adalah Hermesnya alat musik bulan lalu. Di balai lelang cengkian terjual 300 juta. Apa? Ternyata aku salah paham pada Jiale. Hadiah yang dia berikan semuanya asli. 300 juta? Tidak mungkin. Aku sudah melihat banyak kecapi, mana mungkin salah, dan kecapi ini dikirim oleh Bos Zhang. Mana mungkin palsu. Bos Zhang. Lagi-lagi Bos Zhang. Bos Zhang di mana? Orangnya sudah kabur entah kemana. Apalagi kecapi ini, semua barang ini. Jika dijumlahkan bisa mencapai puluhan miliar. Bos Zhang memang memiliki kekayaan puluhan miliar. Tapi, uang tunainya sekarang tidak sebanyak itu. Sial, sertifikat dari balai lelang cengkian lupa diberikan kepada paman ketiga. Kalau dianggap palsu, repot nanti. Sopir, putar balik cepat. Gukin ini mungkin tidak terlalu berharga, tapi ini pemberian Paman Wang dari desa sebelah. Nilai sentimentalnya sangat tinggi. Kalau paman Wang yang kamu maksud adalah ketua Wang Jianbing, maka Gukin ini mustahil palsu. Kalau sampai hancur, kamu kerja seumur hidup pun tak akan bisa ganti. Paman, kenapa masih bela? SI Kampungen tukang membel ini? Ini cuma Gukin tua jelek. Lagi pula ini barang palsu, aku hancurkan demi stabilisasi pasar. Tindakan susi. Benar. Meski asli pun, si Chang bisa bayar 2 kali lipat untukmu si kampungan ini tanpa ragu. Dengar, sekarang aku akan hancurkan. Semua barang rongsokanmu satu persatu. Lihat nanti kamu masih bisa pura-pura apa. Kenapa kau hancurkan Gukin bagus begini? Bajingan, jangan keterlaluan. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Sudah kukatakan, masih ada yang lebih keterlaluan. Kamu berhenti. Bajingan, ini hasil jerih payah orang tuaku. Dari keringat mereka. Berani-beraninya kau merusaknya. Keluarga Luo bukan lawanmu. Kamu benar-benar biadab. Kau berani bilang barang di mejamu dan lukisan ini asli? Baik. Tunjukkan sertifikatnya. Ini semua beli orang tuaku di supermarket. Tidak ada sertifikat. Bibi, Paman, kalian dengarkan? Dia sendiri mengakui barang-barang ini.
Dibeli di supermarket. Xian Row. Masih belum sadar? Dia ini. Kampungan Tulun. Kalau kau aja. Anak cucumu nanti jadi kampungan semua. Aku rela. Rela saja, sekarang akan kuperlihatkan. Jarak antara aku dan dia. Ayo, serang. Kau mau apa? Tidak takut Bos Jang menghukummu? Keluarga Luo besok akan menandatangani kontrak triliunan dengan keluarga Chen. Nanti di seluruh Guangdong. Keluarga Luo nomor 2. Zhang Cheng bukan apa-apa. Serpu. Giliranku melindungimu. Ayo, cepat. Lepaskan dia. Lepaskan. Kemari. Jiale. Zhang Cheng, kok kamu pulang? Aku cuma keluar sebentar, kalian berani-beraninya memperlakukan paman ketiga seperti ini. Kurasa kamu sudah kelewat berani. Zhang Cheng, kamu nggak ada habisnya ya? Karena kamu keluarga Chen, aku baru memberimu toleransi. Aku tanya, apa perlu banget buat si kampungan ini? Merusak hubungan antara keluarga Luo dan Chen? Keluarga Luo itu apa? Pantas sok akrab sama aku. Setali 3 uang lah. Oke, aku tanya, orang keluargamu. Berkali-kali kasih barang palsu buat nipu aku. Kamu ngurusin atau enggak? Pas Chang. Palsu? Ini yang aku beli buat hadiahin nyonya. Semuanya barang asli dan berharga. APA? Ini semua beneran? Dasar brengsek, rusakin begitu banyak barang berharga aku. Mau ganti rugi pakai apa? Kepala Luo. Sertifikat lelang cengkian, aku bawa. Bayar duit atau bayar nyawa? Enggak, grup dingseng kalian. Enggak mungkin sanggup bayar sebanyak ini. Pasti kamu. Kongkalai kong sama si kampungin ini biut nipu aku. Oke, besok keluarga Luo bakal. Tanda tangani kontrak triliunan dengan keluarga Chen. Nanti. Siapa yang nyungsep minta-minta belum tentu. Oh ya, selama penerus keluarga Chen nggak setuju, kontrakmu cuma kertas bekas. APA, Chen Jiale itu penerus keluarga Chen? Selama penerus keluarga Chen nggak setuju, kontrakmu cuma kertas bekas. Xiao Sang, ngapain liatin aku? Muka aku ada apa? sudah. Kamu kuma anjing penjaga keluarga Chen. Besok, Habis aku tanda tangani kontrak triliunan dengan keluarga Chen. kamu dan si kampungan ini harus tunduk sama aku. Persat. Kamu ancam paman ketigaku, plus rusakin begitu banyak barang aku. Bayar tidak tahu bayar nyawa, pilih sendiri. Ok. Aku bayar, pasti aku bayar. Kalau gitu, Bos Sang. Besok bawa banyak mesin hitung duit, jangan sampai kurang. Besok siapa yang gak dateng ke keluarga Chen, dialah cucu. Tante, kan sudah setuju. Dengan pertunangan aku dan Shinro, nggak boleh ingkar. Pasti dong. Asalkan kamu bisa menandatangani kontrak. Dan sejajar dengan Zhang Cheng. Transaksi ini tidak akan rugi. Baiklah. Shinro, besok kamu akan tahu. Siapa orang yang tepat untukmu. Ayah tolong aku. Jangan panik. Tidak ada sikap seorang anak orang kaya sama sekali. TAPI. Zhang Cheng dari Grup Dingsheng. Dia bersikeras merusak kerjasama antara keluarga Luo dan keluarga Chen. Apa? Hubungan keluarga Luo dan keluarga Chen susah payah dibangun. Tidak bisa dihancurkan begitu saja. Tidak Bol, sekarang juga kita harus menemui mereka. Halo, kami ingin bertemu Bos Chen. Untuk membahas penandatanganan kontrak besok. Maaf, tuan kami sedang merayakan ulang tahun hari ini. Dia meminta saya menyampaikan. Masalah kontrak bisa dibicarakan nanti.
Ayah, bagaimana ini? Jika kontrak tidak bisa ditandatangani besok, Keluarga Luo kita akan hancur. jika kamu memutus hubungan dengan keluarga Chen, Aku akan memutus hubungan ayah dan anak denganmu. Xiao Zhang, maaf ya. Barang berharga yang kamu bawa. Aku tidak bisa menjaganya dengan baik. jangan-jangan, paman tua, permintaan maafmu terlalu berat untukku. Legitila, I need send your print to Nyonya. Aku harus kembali melapor. Aku pamit dulu. Boss Zhang, Senpai jumpa. Jelly. Kalau yang Master Luo menggantimu, dengan uang sebanyak ini, mau kamu gunakan untuk apa? Sebenarnya, menurut Tante, Enakida Xinro, bukan tidak bisa menikah denganmu. Ibu, kamu benar-benar mata duitan. Apa bedanya dengan menjual anak perempuan? Dasar anak kurang ajar, ini semua untuk kebaikanmu. Kalau kamu benar-benar merasa itu baik, itu Luo Shichang sudah siap. Kenapa kamu tidak menikah saja dengannya? Jiale, ayo kita pergi. Apa yang kamu omongkan, dasar anak kurang ajar. Kalau pergi, jangan pulang. Kepentingan keluarga Shen sangat penting, tapi kebahagiaan Shinro juga penting. kamu pikirkan sendiri. Aku, apa yang harus kupikirkan? Dasar tua bangka. Kamu kenapa ini? Tidak apa-apa, cuma terkilir. Kok kamu bisa tidak hati-hati seperti ini? Ayo, Hari ini terima kasih ya. jangan berterima kasih padaku, aku juga tidak melakukan apa-apa. Yang paling banyak membantu adalah Xiao Zhang. Itu Zhang. Kalau dia mengganggumu lagi, kamu harus beritahu aku. Jangan takut, di belakangku, aku akan melindungimu. Kamu tersenyum-senyum apa? Kok wajahmu memerah? Hari ini kamu sudah menyinggung Luo Shichang. Dengan sifatnya, pasti dia akan balas dendam. Lalu bagaimana? Besok adalah ulang tahun ayahku. Dia tidak akan datang mengacau, kan? Aku punya satu cara. Bagaimana kalau aku ikut kamu pulang? Pura-pura jadi asli, nasi sudah menjadi bubur, gimana? Tidak bisa. Ibuku mengajariku. Untuk menjadi anak yang jujur, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dengan begitu Luo Shichang tidak akan bisa menikahiku, dan juga kalau keluarga Shen dan Bos yang bekerja sama, tidak akan takut pada bajingan itu. Jangan-jangan kamu tidak suka padaku? Bukan. Aku hanya seorang anak desa yang miskin. Kamu adalah nona bangsawan yang tinggi. Aku tidak bisa karena pernikahan palsu, merusak hidupmu. Pokoknya aku sudah memilihmu, aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi, Ibu, ada apa? Nak, katanya kamu pacaran? Besok ulang tahun ayahmu, ajak mertua. Bawa pulang untuk makan bersama, biar ayah ibu bertemu pacarmu. Halo Tante, besok aku pasti akan datang. Untuk ulang tahun Paman. Pokoknya aku sudah bilang, kalau kamu tidak setuju. Maka aku terpaksa memberitahu ayah ibu. Bahwa kamu adalah Chen Shimei yang meninggalkan istri dan anak. Ayah ibu, besok ulang tahun ayah Jiale. Mengundang keluarga kita untuk berkunjung. Aku tidak tertarik pergi ke desa, kotor dan jauh. Kamu tidak usah perang, tidak apa-apa. Ayah harus perang. Baru saja Luo Shichang rugi puluhan miliar. Dengan hubungannya dan Bos Sang. Pasti tidak sederhana, apa ayah tidak ingin? Melihat kondisi keluarga mereka, Kalau begitu aku juga ikut. Cepat-cepat. Lagi ngapain? Semuanya hati-hati ya, ini pertama kali mantu baru datang ke rumah. jangan sampai tinggalkan kesan buruk. Kok barang ini masih di sini? Kontrak itu sudah disiapin belum? Sudah siap. Sopan santun harus dijaga, ngerti? Engerti. Ayah. Angger Romani Conti Tahan, 89 di Gudang, Debuka dulu bayar nafas. Nanti pas makan dipakai, ngerti? Baik-baik, cepat-cepat.
Udah goyang-goyang 3 jam lebih, kok belum sampai? Masih berapa lama? Sebentar lagi, hampir sampai. Jalan di kampung kami jelek, mobil lain gak bisa masuk. Cuma bisa pakai ini. Lu, sekarang masih ada waktu buat nyesal. Gue gak nyesal. Lu kenapa lagi? Paman Buyut, kamu pulang? Siawang, kok kamu juga ikut? Di sini kotor dan bau di mana-mana. Mobil kamu kok bau banget? Apa habis angkut babi? Dua-duanya. Udah gue bilang jangan datang. Sudah. Jiale itu orang kamu kenal? Iya, Dia kayaknya orang tajir melintir, Wang Dalong. Pak, beneran lihat gak salah? Gue lihat di berita TV. Dan dia nyetir Mercedes E3. Paman, pasti salah lihat. Mobil kayak gini. Di kampung kami, semua orang punya satu. Cuma biasa terlalu boros bensin. Gak ada yang tega nyetir. Possibly si Lu. Mobil dia itu cuma kelas atas. Yang bisa naik. Di kota kami. Satu Panjia Kalihagen. Masa bisa ada di tempat terpencil itu? Masa iya? Gue beneran salah lihat? Mama, gue pulang. Sepatu gue. Shen Xinrou, cepat pulang. Gue gak izinin kamu nikah ke tempat miskin begini. MA. Nak, kamu pulang. Cepat masuk. Tempat kami agak sederhana. Emang sederhana. Masih taruh kayu lapuk begini. Gak ngerti jangan asal ngomong. Kei Ukaharu Hainan sebesar ini. Dilelang paling sedikit 300 juta lebih. Shen Xinrou mana? Luyur sama Jale itu, lari kemana ya? Tenang saja, Jale cuma mau ajak dia lihat-lihat. Tempat dia tinggal waktu kecil. Ayo kita makan dulu. Semua hidangan sudah lengkap, silakan makan, jangan sungkan. Ayo makan. Xinrou, kamu terlalu kurus. Harus makan lebih banyak daging. Terima kasih, Tante. Maken. Baik. Ini wagyu level A5 dari Jepang, yang paling premium. Rasanya persis seperti yang kumakan di restoran Michelin. Ah, masa sih? Wagyu Jepang harus diangkut dengan pesawat khusus dan rantai dingin. Dikirim via udara. Tempat terpencil seperti ini, mana mungkin bisa dapat wagyu segar via udara? Wagyu segar seperti ini. Beneran, Bu? Maafkan kami, ini cuma makanan sederhana dari desa kami. Makanan ala kadarnya. Kalau ini disebut makanan sederhana, lalu masakan mewah yang biasa kumakan itu apa dong? Tunggu. Ini sepertinya peralatan makan berlian khusus. Yang dipesan khusus oleh keluarga Chen dari Guangdong dari perusahaan berlian Angra. Kenapa ada di rumah kalian? Banyak sekali orang yang datang bawa barang ke rumah kami. Sampai-sampai aku lupa. Silakan makan dulu. Aku lupa memberi makan ayam. Ayah, ibu, tolong temani mereka ya. Ayo makan, jangan sungkan. Mangkuk ayam lupa diambil. Jiale, coba tunjukkan padaku. Ini kaviar almas, harganya 100.000 per kaleng. Kamu malah pakai untuk pakan ayam? Mertua, sebenarnya kamu kerja apa sih? Halo ayah, di desa ini tinggal tersisa satu rumah di depanku. Kamu yakin ini rumah asal bos Chen? Informasinya valid. Pastikan kamu tanda tangani kontraknya. Aku segera sampai. Shen Xinrou, sudah ketemu orang tuanya juga. Kamu sangat ingin menikahi orang desa ini ya? Anak ini Xinrou. Kelihatan dari keluarga yang jujur dan sederhana. Cuma lihat makanan ini saja. Dia sudah tidak nyaman. Kalau tahu. Kekayaan sebenarnya keluarga Chen, pernikahan ini bisa batal. Keluarga kami kuma petani biasa, pertani dan memelihara ayam. APA, Jiale, kamu kasih mangkok itu. Ke paman untuk dilihat. Ini mangkok porselen berlapis enamel dari era Kaisar Qianlong. Hanya ada satu di dunia. Ini di desa kami. Selalu dipakai untuk memberi makan ayam. Memberi makan ayam. Kamu pakai harta karun pegang ini buat makan ayam? Harta karun. Sungguh mubazir. Jangan teriak-teriak. Kemampuan menilai barang antikmu cuma segitu. Sampah di jalan aja. Kenapa nggak percaya sama aku? Kebetulan aku punya teman ahli barang antik, dekat sini. Tunggu sebentar, aku panggil dia buat bantu ngecek. Pak ahli, ada waktu nggak? Bisa mampir sebentar? Tolong lihat, asli nggak barang ini. Drama banget sih. Kalau sakit pergi ke dokter. Jangan di keluarga miskin begini. Memelukkan. Jangan lihat rumahnya jelek.
Sebenarnya isinya harta karun semua. Baik. Aku tunggu SI Ali barang antik datang buat membongkar kebohongan. Tebakanku benar, ini dari zaman dinasti Qing. Mangkuk porselen berwarna enamel era Qianlong, masih terawat bagus. Ini, barang-barang ini kan ada di setiap rumah, ya? Di dapur kita kan masih banyak tuh. Keluarga biasa susah dapat satu, keluargamu punya banyak. Ini nggak mungkin. Dengar nggak? Dia bilang nggak mungkin. Cuma segitu mau lamar keluarga Shen? Jauh banget. Bu, jangan banyak bicara. Ternyata ayah mertua suka barang-barang antik ya? Kita punya banyak, tunggu sebentar. Istri, cepat bawa ke sini. Ini perunggu ibu dan anak dari 2000 tahun lalu. Coba lihat. Ini juga, tongkat Shouxing dari kayu peach Ming dinasti. Ada lagi, cermin perunggu bergambar anggur dan binatang laut dari Tang dinasti. Kalian tahu nggak? Ini dijual di lelang Chengqian tahun lalu. Leiku 300 juta. Ya ampun, kumpulan sebanyak, ini barang asli. Orang kaya biasa nggak mungkin bisa. Jiale, ternyata keluargamu kaya rahasia ya. Kalau ini semua dijual, ditambah Zhangcheng, maka Cenjale ini calon menantu emas. Jeli. Tante sebelumnya sikapnya kurang baik. Gak marah kan? Tante, kan juga demi Sin-er. Aku paham. Sebenarnya, Tante punya banyak teman. Yang suka barang antik, mending barang di rumahmu. Keluarkan semua, Tante bantu carikan pembelinya. Ih, Bu, berubahnya kok cepet banget sih? Dasar anak gadis ngomong sembarangan. Sebenarnya keluarga kita suka banget sama suasana sini. Hangat banget, ya kan? Rumah siapa nih? Kok kampungan banget? Oh, ternyata rumah Anda toh. Saya tidak menerima Anda di sini. Jangan tega-tega dong. Kalau saya tidak datang hari ini, siapa yang bakal ungkap keluarga maling kuburan kalian? Luo Shichang, jangan asal duduk di sini. Tunggu dulu. Kok mirip banget sama yang ditemukan di makam Qin Jiang ini? Kalau tidak ada sertifikat, ini barang selundupan. Jiale, cepat keluarkan sertifikatnya. Ini semua hadiah dari orang. Sertifikatnya? Saya juga nggak tahu naruhnya di mana. Saya, Pura-pura. Terusin aja pura-pura. Aku mikir, jangan-jangan hadiah untuk Tante Shen dan Om Shen kemarin juga diambil dari galian kuburan, ya? Om Shen, Tante Shen, si kampungan ini mau nyerumusin keluarga Shen ke lubang bahaya. Dasar kurang ajar. Kita kan nggak ada musuhan. Buatin masalah aja loh. bukan begitu, Tante. Barang-barang ini beneran. Hadiah dari orang. Keluarga Chen kami walau nggak kaya. Tapi mustahil kami berani urusan maling-malingan. Keluarga miskin kayak kalian. Ada yang ngasih artefak ratusan miliar? Siapa yang percaya? Sudah dibilang jangan datang, maksa datang. Lihat kan, sekarang malah nyamper ke sarang maling kuburan. Eyo, cepat pulang. Eyo. Bu, aku percaya Jiale. Dan percaya Om Chen. Mereka bukan orang jahat. Kamu. Baiklah, Sinro masih belum ngerti. TAPIOM Chat. Kan sudah berpengalaman. Masak mau. Diam aja lihat. Sinro dinikahkan sama maling kuburan ini. Jadi juragan kalian kubur? Laporkan saja ke polisi, biar polisi yang nilai. Kalau kalian emang keluarga penjara kuburan, anak saya, pasti nggak akan saya kawinkan ke keluarga kalian. Kalau bukan, saya minta maaf langsung. Bener, laporkan aja. Jen, cepat ingat-ingat naruhnya di mana sertifikatnya. Kalau nggak dikeluarin, calon menantu kita bisa hilang. Dasar otak Yudang. Di mana ya naruhnya? Guci-guci ini memang dari rumah. Barang-barang dari gudang museum, milik sendiri. Masih butuh sertifikat apa lagi? Masih saja membual. Kok bisa sih kebangetan bohongnya? Baiklah. Keluargamu punya museum, ya? Baiklah kalau begitu. Ambil saja cap museum dari museum keluargamu. Hilayarkanlah. Di mana? Kali ini di kandang babi? Atau di kandang ayam?
Aku bilang, kamu ini kok selalu meremehkan orang. Barang-barang kami disimpan dengan baik. Dan ayahku pernah bilang, jadi orang harus jujur, tidak boleh berbohong. Benar, kejujuran itu baik. Hari ini kita lihat. Apakah kamu cukup jujur? Aku bertaruh denganmu hari ini. Jika kamu bisa menunjukkan cap museum dalam keadaan utuh di depanku, aku, Luo Shichang, akan berlutut minta maaf padamu. Dan aku berjanji tidak akan mengganggu lagi kehidupan manis kalian berdua. Tapi jika hari ini, kamu tidak bisa menunjukkannya, ini akan menjadi hari pernikahanku dengan Shinro. Jiale, bertaruhlah dengannya. Aku percaya padamu. Baik, aku bertaruh denganmu. Diam saja ngapain? Cepat cari. Jangan carry lagi. Kamu tahu, tidak akan ketemu. Xayan Ro, kita pergi. Jangan sentuh dia. Kitimiu. Benar-benar cap museum Chengqian. Artinya, barang-barang antik ini asli. Kayak mendadak. Luo Shichang, kamu kalah dalam taruhan ini. Kalah. Orang miskin kayak kalian, mana mungkin punya cap asli. Ini jelas-jelas palsu. Luo Shichang, hari ini ulang tahun ayahku. Jangan paksa aku menamparmu. Paman, Bibi. Keluarga Luo sebentar lagi akan menandatangani kontrak miliaran dengan keluarga Chen. Jika kalian menikahkan Shinro denganku sekarang, aku bisa memaafkan semuanya. Percayalah, keluarga Shen juga bisa. Sukses besar dengan dukungan keluarga Luo. Kami tidak bilang akan memberikan proyek kepada keluarga Luo. Apa kamu keluar lagi dan salah bawa dokumen? Sayang, tidak ada. Pasti bawahan yang salah. Ada satu lagi. Xayan Ro, lihat, ini keluarga yang kamu perjuangkan mati-matian untuk menikah masuk ke dalamnya. Kebangetan bohong dan aktingnya. Aku beritahu, jika kamu menikah ke sana, hanya akan menderita. Asalkan bersama Jiale, aku rela. Diam. Gak mau nikah sama orang kaya, malah mau sama keluarga pengkiri begini. Nanti anakmu bakal jadi bahan ganjengan orang. Pokoknya, aku gak bakal ngizinin kamu nikah sama dia. Masih belum pasti kok, jangan buru-buru nyimpulin. Aku kan cuma mikirin keluarga Shen. Mertua, mungkin ada salah paham ya? Kalau Shinro nikah masuk keluarga kami, hidupnya bakal enak. Hah? Enak apanya? Nanti kalau si Chang udah dapat proyek Chen, dia janji bakal kasih mas kawin 5 miliar. Kalian aja mungkin gak sanggup beli rumah sama mobil buat nikah. Oh, itu doang? Gampang lah. Di desa MAH, tanah banyak banget. Kalau mau, aku punya 10 rumah, silahkan pilih. Bawa ke sini. Segini banyak rumah, semua punya kalian? Iya, kalau masih kurang gede, bisa pilih tanah di desa. Buat bangun villa. Villa? Iya dong. Jiale, ternyata keluarganya punya banyak rumah. Terus kenapa milih tinggal di rumah tua ini? Kami udah terbiasa tinggal sama ayam bebek anjing. Lagi pula, rumah ini udah ditinggali bertahun-tahun. Udah ada ikatan emosi. Jadi agak pindah-pindah. Terus kenapa? Rumah sebanyak apapun, cuma rumah tua di desa. Shinro, kalau kamu ikut orang kayak gini, anak cucu kalian bakal jadi orang desa selamanya. Keluarga Shen di Guangdong bakal gak bisa angkat kepala. Bener, sebanyak apapun rumah di desa kalian, ya tetep aja rumah tanah kampungan. Gak ada nilainya sama sekali, mending mobil dari Luo. Itu baru berharga. Ibu, orang desa kenapa sih? Asalkan aku dan Jiale saling mencintai. Aku rela hidup sama dia seumur hidup. Shinro, anak duraka. Desa terpencil gitu enak apanya? Apa kamu mau? Orang tuamu udah tua masih naik becak butut. Buat jenguk kamu? Denger ya, aku gak bakal ngizinin kamu nikah sama si miskin ini. Mertua, jangan marah dulu. Nikah pasti ada mobil dan rumah kok. Kami emang di desa, tapi sopan santun gak kurang. Kami gak bakal menyanyiakan pengantin baru. Iya, kalau mau mobil.
Di luar kandang babi ada satu mobil parkir. Sudah bertahun-tahun kami tidak menggunakannya. Bagaimana kalau Shinro yang memakainya dulu? Bukan. Jangan-jangan kamu pikir, punya 4 roda sudah bisa disebut mobil? Shinro. Aku baru magang, benar-benar tidak punya banyak uang. Tapi jangan lihat mobil ini tua. Semua fungsinya lengkap. Aku tidak butuh mobil mewah, tidak butuh status. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Bukan, Shen Shinro, kamu memang tidak tahu diri ya? Kenapa kamu bisa begitu tidak tahu diri? Aku tanya, orang kampung seperti kamu, APA yang layak kamu perjuangkan? Kamu memang bodoh. Coba ulangi lagi. Aku bilang, Shen Shinro. Benar-benar bodoh dari ujung ke ujung. Shen Shinro, layak kan? Ini dia kamu. Pria yang selalu mau memperjuangkan apapun. Hanya bisa marah tanpa kemampuan saat menghadapi masalah. Jangan buru-buru, sekarang aku akan membuatmu melihat jelas perbedaan antara aku dan dia. Ini adalah Mercedes-Benz edisi terbatas yang 10 tahun lalu. Dibeli oleh seorang Taipan misterius dengan harga $50 juta. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mobil ini benar-benar milik keluarga kalian? Ya. Mobil ini memang agak tua, tapi nyaman dikendarai. Cukup untuk pemula. Paman dan Bibi, jika kalian merasa mobil ini terlalu tua, tunggu sampai aku bekerja dan dapat uang. Hal pertama yang akan kulakukan adalah membelikan Shinro mobil baru. Aku sangat suka mobil ini. Di dunia hanya ada 2. Satu di museum, yang satu lagi di garasi keluarga Chen, sang orang terkaya. Tak disangka, hari ini bisa melihatnya di rumah menantu. Tidak, begitu banyak kebetulan. Jangan-jangan. Keluarga Chen Jiale adalah keluarga Chen terkaya di Guangdong. Keluarga Chen, sang orang terkaya. Paman, Anda adalah pemilik setengah properti di Guangdong. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Keluarga Chen, sang orang terkaya. Bodohnya, kamu tidak tahu bahwa Chen dari keluarga Chen adalah Chen yang mana? Ternyata keluargaku sangat kaya. Jadi sekarang apakah kita sudah punya uang untuk menikahi Shinro? Tidak mungkin, di dunia ini, begitu banyak orang yang bermarga Chen. Chen Jiale, kamu memang punya kemampuan. Menyuruh 2 orang tua ini berakting untuk menipuku ya? Akting. Yang bermarga Luo, aku ingat, kamu ingin menandatangani kontrak dengan keluarga Chen. Hari ini aku dengan tegas memberitahumu, urusan kontrak jangan harap lagi. Kamu pikir dengan bermarga Chen, bisa ikut campur urusan keluarga Chen, sang orang terkaya? Bibi, aku Luo Shichang. Ini kesempatan terakhir untuk kalian. Jika kalian setuju, aku menikahi Shinro sekarang. Aku bisa melupakan masa lalu. Janjiku akan tetap kutepati. Luo Xiao, aku juga ingin jadi keluarga denganmu. Tapi begitu banyak barang antik dan mobil langka ini muncul di keluarga Chen bersamaan, ini. Karena kau memilih percaya si kampungan ini. ITU Pengkinen, Antak Keluarga Luo. Aku akan hancurkan mobil ini sekarang, biar kalian lihat perbedaan antara aku dan dia. Tunggu, Kawasai Luo. Bukan aku meremehkanmu, jika kau hancurkan mobil ini. Kau bisa bangkrut dan tak mampu ganti rugi. Aku bukan anak kecil. Aku tidak takut dengan ancaman. Luo Shichang, kuterangkan padamu. Jika kau hancurkan mobil ini, kau benar-benar tak mampu ganti rugi. Dengar, aku hancurkan mobil ini dan tak akan ada masalah. Tunggu sampai aku Luo Shichang dapatkan kontrak triliunan dengan keluarga Chen terkaya. Menjadi nomor 2 di Guangdong, itu akan menjadi hari kematianmu. Selesai. Mobil sudah hancur, sekarang giliranmu. Jiale, hati-hati. Anak durhaka, kau akan menghancurkan keluarga Luo. Ayah, mohon maafkan kami berdua. Ayah, kenapa kau datang? Kau sudah pikun ya? Mereka ini orang kampung, kenapa kau memukulku karena mereka? Diam, segera berlutut. Tak kesangka keluarga kita adalah keluarga terkaya nomor 1 di Guangdong. Apa yang kulakukan ini? Menolak menantu yang begitu baik. Sudahlah, masih belum terlambat untuk menyadari. Nanti saat minta maaf, lakukan dengan tulus. Kedepannya, jangan selalu memikirkan uang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Boss Chen, maafkan aku. Aku buta tak mengenal orang penting. Maafkan aku, ini salahku. Bagaimana dengan proyek Afrika Selatan? Bisakah kita berdiskusi lagi?
Kau mengganggu anak dan menantuku, masih berharap dapat proyek? Mimpi kali. Zhenjia, Ellie. Chen Shao, maafkan aku, ini salahku. Kumohon beri aku kesempatan, kumohon. Aku ingat tadi. Kau mengganggu Shinro, kan? Aku mengerti maksudmu. Aku bersumpah mulai hari ini. Aku tak akan mendekati Shinro lagi. Aku akan menjauh dari kalian, kumohon beri aku kesempatan. Terlambat. Mulai hari ini, keluarga Luo akan dihapus dari Guangdong. Chen Shao, beri aku kesempatan sekali lagi, Chen Shao. Kumohon Chen Shao, jangan mempermalukan diri. Jiale, sebelumnya Bibi yang salah. Maafkan Bibi ya. Bibi, ngapain sih? Gak apa-apa kok. Kasihanilah Bibi yang pertama kali datang ke desa dan mengalami hal buruk. Maafkan Bibi ya. Bibi, yang seharusnya Anda minta maaf bukan aku. Tapi Shinro. Anakku sayang, Mama sebelumnya salah. Mama hanya memikirkan kepentingan keluarga Shen, tidak mempertimbangkan perasaanmu. Maafkan Mama ya. Mama, hati manusia itu lembut. Kedepan perlakukan Jiale dengan baik. Baik-baik, pasti akan berubah. Pasti berubah. Menantu kita ini. Semakin dilihat semakin memuaskan. Kalau begitu, manfaatkan ulang tahunku ini untuk menetapkan pernikahan Shinro dan Jiale. Sekarang, Baik-baik, kita pilih hari yang baik. Baik-baik. Jiale, mulai sekarang aku serahkan diriku padamu. Jangan sampai kamu kaya lalu meninggalkanku. Dengar tidak? Shinro, aku bersumpah, seumur hidupku. Hanya mencintaimu, Shinro satu-satunya.